Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama Dokter Misi yang akan membawakan sekitar kesehatan gigi pada usia-usia senior. Mari kita sambut pujian pada petang hari ini dengan besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu pada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin jalannya acara seminar pada sore hari ini. Dengan pertolongan Tuhan semua lancar dan semua dapat diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita sambut satu pujian lagi. Tuhan, aku rindu.
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ya, sepenuhnya kami serahkan kepada Dokter Misi untuk membawakan ceramahnya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Misi, saya dokter gigi. Saya asalnya dari Jakarta, mungkin perkenalan dulu gitu ya. Tadi worship leadernya itu om saya. Ya mungkin di sini banyak juga yang saudara saya mungkin, tapi nggak tahu ya. Jadi saya asalnya dari Jakarta. PowerPoint-nya boleh ditampilkan? Ya, ya. Next mungkin. Saya asal gereja saya dari GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau nggak salah 2 minggu lalu Pak Robi ya sempat mention beliau gembala di GKMI Anugerah. Nah ini cabangnya lah gitu ya, Rayon Kembangan. Saat ini digembalakan oleh Pak Timotius Adi Dharma yang pernah di sini juga ya, dan Bu Ani. Terus saya baru pindah ke Semarang itu tahun lalu, jadi baru setahun ini. Bersyukur boleh menikmati kota Semarang yang nggak macet. Itu yang paling benar-benar bersyukur banget. Karena di Jakarta mau kemana-mana mesti, wah pusing ya. Jadi mesti 1-2 jam sebelumnya gitu. Kalau di sini ya 15 menit sebelumnya masih bisa, nggak terlambat gitu ya. Bersyukur di sini enak, makanannya juga enak-enak. Ini saya menikah di pas pandemi, jadi bulan Juni 2020 saya menikah dengan anaknya Bapak Ibu Robert Kristanto. Jadi saya ngikut ke sini karena beliau juga sedang sekolah di Semarang. Jadi saat ini sedang diizinkan Tuhan menikmati kota Semarang ya beberapa tahun. Oke, salam kenal buat kita semua. Mungkin next. Oh iya, saya kan bisa ya. Maaf, udah lama. Nggak mau. Oh ya, agak telat ya. Oke, jadi mungkin saya mau sharing. Mungkin hari ini sifatnya lebih ke sharing gitu ya, tentang kesehatan gigi dan mulut buat Bapak Ibu yang sudah pralansia atau yang sudah lansia gitu. Mungkin satu konsep yang kita mau belajar hari ini, mungkin Bapak Ibu semua sudah
ini juga gitu ya, konsep tentang stewardship atau penata layanan. Saya bacakan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, amin. Nah dari sini kita bisa mendapat satu kesan gitu, bahwa Allah tuh menciptakan kita untuk menjadi penata layan atau seseorang yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah gitu, termasuk bumi ini gitu ya. Kita diciptakan untuk menaklukkan hewan-hewan, untuk memelihara bumi ini, dan ternyata kita juga kan salah satu ciptaan Tuhan gitu, tubuh kita sendiri itu ciptaan Tuhan. Jadi kita itu dipercayakan tubuh untuk kita jaga gitu ya. Kemudian ada konsep bahwa Allah yang memberikan kita karunia dan anugerah, lalu kita yang juga bertanggung jawab mengusahakannya. Nah, ini inline dengan khotbah yang kemarin, bagaimana mengerjakan keselamatan gitu. Jadi memang kita sudah dianugerahkan gitu, tapi tetap kita yang harus bukan kita menjaganya supaya kita dapat keselamatan, tapi kita menjaganya karena Tuhan sendiri sudah percayakan kita gitu ya. Jadi ini sehingga kalau kita sudah tahu itu, kita mau hidup mindful living gitu. Jadi hidup yang kalau anak zaman now gitu ya, kita sebutnya mindful living. Hidup yang penuh dengan kesadaran akan pilihan-pilihan hidup kita dan kondisi di sekitar kita, serta kita tahu konsekuensinya gitu ya, seperti pola makan, pola tidur, pola bekerja, pola berolahraga, kemudian ada bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita, lalu kesehatan mental juga gitu ya. Jadi nah kombinasi ini itu yang kita mau adalah menghasilkan sebuah energi atau kekuatan untuk kita melayani dan mengerjakan pekerjaan Allah. Intinya kan gitu, kita mau sampai tua tetap bisa melayani Tuhan, meskipun nggak harus di gereja ya, melayani sangat luas, bisa dimanapun, tapi Tuhan tetap berikan kita kekuatan untuk melayani. Nah itu gitu ya. Nah terus selanjutnya kita masuk ke yang topik gigi gitu ya, kesehatan gigi dan mulut. Ada sebuah istilah, mungkin sudah ada yang pernah dengar, oral health is a mirror to your overall health. Kesehatan gigi dan mulut adalah cerminan dari kesehatan tubuh secara umum. Kok bisa gitu? Kenapa sih gitu ya? Nah, rongga mulut itu kan macam-macam ya. Jadi ada bibir, lidah, gigi, gusi, langit-langit. Nah, itu semuanya komponen ini menyatu menjadi sebuah sistem di mana ternyata ada juga syaraf dan pembuluh darah itu yang menyatu di dalam tubuh gini. Jadi nggak dipotong leher gitu, nggak gitu. Jadi bukannya kalau mulut ya di sekitar mulut aja gitu, nggak. Ternyata apa yang terjadi di dalam mulut kita juga bisa menjadi gambaran dari apa yang terjadi di seluruh tubuh kita gitu ya. Dan apa yang terjadi di mulut kita pun bisa mempengaruhi gitu ke bawah gitu, ke semuanya gitu ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa ternyata di rongga mulut itu nggak cuma ngurusin ini aja, tapi ternyata juga berpengaruh, ada interaksinya dengan kesehatan secara umum gitu ya. Kalau saya kecepatan mungkin bisa kasih kode gitu. Oke. Nah ini ada beberapa tanda-tanda yang paling umum itu, maaf ya kalau terlalu kecil ya Bapak Ibu. Itu ya ini mulut yang kering, pertama ini gusi berdarah, kemudian mulut kering dan bau mulut, kemudian radang gusi, itu ada pengaruhnya gitu. Jadi kalau kita, ini contohnya ya, kalau ada Bapak Ibu yang di sini yang punya diabetes, ada? Ya, ada beberapa ya. Nah itu kalau misalnya diabetes itu salah satu penyakit yang sangat erat kaitannya dengan rongga mulut. Jadi
kadang kalau gulanya lagi tinggi, kitanya lagi kurang fit, itu gusinya bisa lebih gampang berdarah, lebih gampang giginya bisa lebih gampang goyang, kemudian mungkin ada bengkak-bengkak. Nah, itu berpengaruh gitu. Salah satunya ya. Terus kemudian kalau kita sering dengar anak kita atau cucu kita kena flu Singapura, nah itu rongga mulutnya tuh sariawan semua, bengkak-bengkak, kemudian nggak mau makan gitu ya. Nah itu kaki dan tangannya juga ada timbul merah-merah, gatel. Nah itu salah satu yang bahwa rongga mulut dan kesehatan secara umum bisa berpengaruh. Nah ini kalau yang parah, jadi ada kondisi-kondisi seperti leukemia, kanker darah itu punya tanda di dalam mulut. Jadi saya sebagai dokter gigi ternyata beberapa kali menemukan pasien datang ke saya, kok gusi saya gampang berdarah, bengkak-bengkak kayak gini dok. Saya cek darahnya, wah HB-nya rendah sekali, 6, kemudian sel darah merah, sel darah putih semua rendah gitu. Karena kan kanker darah itu sebenarnya sel darah putihnya meningkat tapi dia tidak matang. Sel darah putih muda gitu, jadi dia menekan pertumbuhan sel darah yang lainnya. Nah itu bahaya banget, disenggol dikit berdarah. Wah saya langsung rujuk penyakit dalam gitu ya, supaya ditangani lebih lanjut. Karena ternyata yang mendapatkan dia kanker darah itu saya duluan gitu. Itu saya pernah ada ya kayak gitu. Jadi ternyata rongga mulut itu juga penting, kita bisa periksa secara rutin. Nah komponen rongga mulut tadi ya, jadi ada bibir, ada gigi geligi, totalnya sekitar 32, itu kalau lengkap tumbuh semua gitu ya, 32 itu. Kemudian ada pipi, di samping sini ada tonsil, yang kadang kalau anak kecil suka membengkak gitu ya. Nah itu, kemudian lidah, gusi, langit-langit, yang menggantung ini uvula. Nah ternyata gigi itu yang penting itu ada tiga lapisan. Ini mungkin Bapak Ibu udah sering juga ya dapat seminar kayak gini ya. Enamel atau email kita sebutnya, kemudian dentin, dan tengahnya itu ada rongga, itu namanya pulpa, itu isinya yaitu yang tadi pembuluh darah dan syaraf. Makanya kita kalau giginya lubang, semakin dalam dia semakin nyut, pusing banget karena itu pembuluh darah dan syarafnya di situ. Jadi bakteri masuk dikit aja dia, bakteri itu kan nggak kita bisa kontrol ya, dia ngapain aja bergerak, ngapain memperbanyak diri terus menghasilkan gas-gas yang mengiritasi gitu. Oh nyut ya, kalau Bapak Ibu pernah nyut-nyutan, nah itu karena sudah masuk ke lapisan yang ketiga yang paling dalam gitu ya. Nah kemudian gigi itu juga disangga atau dijaga, dipegang itu supaya dia nggak gerak itu oleh tulang. Ya, jadi ada tulang yang menyangga si gigi-gigi ini supaya dia nggak lepas. Kemudian, selanjutnya. Nah, fungsinya apa sih gigi dan rongga mulut kita sudah tahu ya. Untuk kita ngomong, untuk kita bicara. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang doyan makan, nah itu gigi dan rongga mulut itu untuk masuknya nutrisi gitu ya, untuk masuknya nutrisi, makanan, mengunyah, menelan berperan dalam sistem pencernaan gitu. Jadi ini penting banget gitu ya, jadi banyak orang mungkin sakit gitu ya, ke rumah sakit nggak mau makan harus diinfus, makanannya harus masuk lewat darah langsung gitu supaya nutrisinya tetap dapat, tapi dia nggak bisa merasakan gitu ya, nggak bisa mengunyah, nggak bisa ini gitu ya. Nah itu pentingnya rongga mulut dan gigi. Kemudian juga gigi itu membentuk struktur wajah, dia mengisi. Jadi wajah kita kayak gini karena ada giginya. Kalau nggak ada giginya nanti kayak opa yang ini ya, dia masuk gitu ya, agak kita sebutnya kempot gitu ya, agak kempot gitu. Karena memang ya kalau kosong, sesuatu yang kosong mau diisi gitu ya. Nah terus kemudian juga merupakan komponen wajah untuk mengekspresikan emosi kita. Senyum, marah gitu, itu kan mulut semua bergerak gitu ya, cemberut segala macam. Nah jadi ini pentingnya gigi dan rongga mulut. Nah tapi terus kenapa dengan usia yang makin tua, apa sih pengaruhnya gitu ya? Kenapa sih penting gitu? Karena kalau dari penelitian, ternyata usia harapan hidup nih makin lama dari tahun ke tahun lebih meningkat gitu ya. Dibanding zaman dulu,
Kita sekarang kan pandemi ya. Dulu pandemi mati jutaan orang, nggak ada obatnya, belum bisa bikin vaksin gitu. Kita saat ini bersyukur banget kita ya cukup terlindungi dengan vaksin gitu ya. Meskipun kita sempat menderita 2 tahun ini gitu. Tapi kita bersyukur ada penelitian, ada alat-alat kedokteran ataupun kemajuan-kemajuan di bidang kesehatan yang membuat kita tidak harus sampai mati massal gitu ya. Satu orang di sini kena, wah bisa semuanya bisa meninggal karena kita nggak punya obat, nggak punya vaksin. Tapi kita bersyukur saat ini sudah ada vaksin, sudah ada obat, rumah sakit dan segala. Nah, jadi kalau misalnya usia harapan hidupnya meningkat, diharapkan berarti kan sampai usia segini, ini kurang lebih ya, ada yang 80, ada yang 90, kan ada yang 60, ada yang 50 ya. Ini rata-rata. Indonesia sendiri 71 tahun. Ternyata meskipun makin tua, tapi kualitas hidup kita tuh belum tentu baik gitu. Karena mungkin ada banyak kehilangan gigi, ada banyak kondisi gigi geli gitu yang bikin, aduh nggak bisa makan enak, nggak bisa makan ini karena nggak bisa ngunyah. Kemudian kalau yang sini dipakai makan sakit, nah jadi cuma makan yang sebelah sini. Nah itu bisa juga, itu mengurangi kualitas hidup. Salah satunya ya, jadi dari nutrisi, kemudian rasa kenikmatan ketika makan, dan juga kepercayaan diri. Jadi kalau kita ada masalah di rongga mulut ternyata mempengaruhi kita kepercayaan diri gitu ya. Jadi malas senyum, malas ketemu orang gitu-gitu ya. Nah ini salah satu pengaruhnya gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata semakin meningkatnya umur itu kita disertai gitu ya, bisa disertai dengan beberapa penyakit-penyakit seperti gula, yaitu diabetes mellitus, terus mungkin ada Bapak Ibu yang di sini yang hipertensi juga ya, ataupun ada riwayat jantung, penyakit lambung juga ya, penyakit lambung dan lain-lain macam-macam. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi dari rongga mulut itu ternyata bakteri-bakterinya tuh ditemukan di macam-macam organ. Ya, jadi di jantung, di pencernaan, di paru, bakteri pneumonia, kemudian di ibu hamil, kemudian ini diabetes mempengaruhi resistensi obat dan insulin gitu. Jadi kesehatan rongga mulut ternyata timbal balik nih sama beberapa penyakit di tubuh kita gitu ya. Jadi ini yang salah satu mempengaruhi. Kemudian karena banyaknya penyakit itu kita jadi minum banyak obat. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang minum lebih dari 3 obat satu hari? Ada? Kolesterol, ada ya, kolesterol, mungkin sakit gula, hipertensi, macam-macam. Nah, ternyata itu juga ada pengaruhnya. Salah satunya yaitu ini yang keempat, mulut kering. Jadi semakin banyak obat yang kita konsumsi, itu bisa berpengaruh ke air liur. Air liur itu baik untuk gigi dan mulut gitu ya, dia ada imunnya. Ada imun, lalu dia membasahi gigi supaya kalau kita habis makan itu kan kondisi asam ya. Si air liur itu melarutkan, menetralisir gitu, lama-lama menetralisir. Jadi kalau air liurnya sedikit, kemampuan menetralisir asamnya lebih rendah. Jadi lebih gampang lubang, kemudian lebih gampang nempel sisa-sisa makanan gitu. Jadi sebenarnya air liur itu produksinya baik. Nah kalau kita minum banyak obat, terus kemudian ada pengaruh lain juga ya, misalnya kurang minum, ada penggunaan tembakau, dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi ke mulut kering gitu salah satunya. Kemudian selain itu, Bapak Ibu mungkin merasa semakin tua, dulu saya pas 20-an, saya suka ngetawain. Jadi youth pastornya kita, yang sekarang gembala di ARK juga, itu pendeta muda Risma ya, itu dia suka sakit punggung. Umur dia lagi 30-an, saya masih 20-an. Terus saya suka ketawain dia, dikit-dikit sakit punggung. Sekarang saya juga sakit punggung, ternyata saya 3 bulan udah mulai sakit punggung. Jadi memang ternyata nyata gitu ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu, usia, itu memang ada yang berkurang dari kesehatan kita.
gitu ya. Entah dari kognitif, memori ya, memori kurang. Oh dulu saya ranking 1 kalau di SMP. Kalau sekarang saya disuruh belajar lagi, nggak bisa gitu. Jadi udah nggak sepintar dulu gitu ya. Meskipun ada pengetahuan lain yang memang saya pelajari, tapi kalau saya disuruh mengulang, saya tidak secepat dahulu ketika saya ini ya. Nah kognitif, kemudian motorik, udah nggak bisa cepet, jalan udah nggak bisa terlalu cepet. Kemudian lari juga, wah lutut sakit gitu ya misalnya. Terus visual, penglihatan kita sudah kurang awas gitu ya. Mungkin ada yang katarak atau segala macam. Kemudian ada juga pendengaran dan lain-lain, itu semua secara gradual, secara sedikit demi sedikit berkurang gitu ya. Jadi ini karena kita semakin tua, panca indera kita tuh semakin berkurang gitu ya. Nah kemudian juga ada perubahan metabolisme. Metabolisme tuh artinya ketika kita makan, energinya diubah untuk kasih makan organ-organ yang butuh gitu ya. Nah tapi kalau udah semakin tua, ternyata ketika kita makan nggak jadi otot, jadinya lemak. Nah, jadi mungkin banyak bapak ibu yang komplain, aduh sekarang kok saya makan dikit gemuk, makan atau ya kendur ya, jadinya otot jadi agak kendur gitu. Karena memang metabolismenya demikian. Kalau kita muda itu kalau kita makan banyak dipakai untuk kerja gitu ya, jadi dijadiin massa otot. Tapi kalau kita semakin 60 tahun ke atas itu lebih menurun gitu ya, jadi lebih ke massa lemaknya. Nah kemudian juga kalau kita menopause untuk yang wanita, biasanya ini tidak semua terjadi ya, biasanya mulutnya lebih kering, rasa terbakar tuh perih gitu ya, lebih gampang perih, gampang sariawan. Perubahan rasa mengecap juga bisa, dan rentan osteoporosis ya bapak ibu yang semakin tua kita hati-hati ya, jadi bapak ibu harus hati-hati jangan sampai kepleset jatuh gitu ya, karena kepadatan tulangnya sudah berkurang jadi gampang patah, jadi harus hati-hati kita ya gitu. Nah itu kenapa penting untuk kita di masa-masa pralansia ataupun lansia untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi saya nggak cuma ngomongin gigi dan mulut, tapi secara umum tubuh yang berpengaruh ke gigi dan mulut gitu ya. Nah terus apa aja sih kondisi-kondisi atau penyakit yang kita sering dikomplain sama bapak ibu gitu ya. Nah itu pertama gigi berlubang gitu ya. Gigi itu bapak ibu komponen tubuh yang paling keras. Dibanding tulang, gigi itu lebih keras. Tapi kalau gigi itu kena asam, dia gampang rusak. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya kita lihat tengkorak ya, itu tulangnya banyak sudah rapuh, sudah remuk-remuk gitu. Tapi giginya masih utuh. Karena tidak ada asam di situ gitu ya. Jadi kalau kita kadang misalnya dalam kondisi bencana atau apa, kedokteran gigi itu sangat bermanfaat juga karena giginya masih utuh, sedangkan yang lain sudah hancur. Jadi ilmunya sering dipakai, oh nih siapa dengan kondisi gigi seperti ini, dicari rekam mediknya gitu. Ini manusia ini siapa namanya gitu ya, untuk identifikasi. Nah si gigi berlubang ini kalau masih yang tadi lapisan pertama mungkin kita nggak ngilu. Tapi kalau sudah lapisan ke dentin itu sudah mulai ngilu karena dentin juga ada serabut-serabut syarafnya meskipun lebih dikit. Nah kalau sudah dalam banget masuk ke pulpa ya, nah itu senut sakit sekali. Lebih parah lagi kalau misalnya sudah sampai ke pulpa kita biarin lalu giginya mati menimbulkan nanah. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai gitu ya menimbulkan nanah. Itu kalau jadi gusinya bisa kayak melenting gitu, terus nanti ada kayak bisul, nanti bisa keluar nanah. Nah, sebenarnya itu masih mending. Kalau keluarnya di dalam mulut masih mending. Kalau keluarnya nggak di dalam mulut tapi dia ke bawah atau nanti ke atas, nanti ada gambarnya, itu yang membahayakan gitu karena bengkak ke sini itu dekat dengan saluran napas. Kalau dia pecah bisa gagal nafas. Ini kedaruratan gitu. Jadi kita nggak boleh menyepelekan lubang. Jadi begitu kita udah tahu oh ada lubang, langsung dicek, perlukah ditambal atau diapakan gitu ya, karena kita tidak mau sampai semakin parah
Karena semakin parah juga semakin mahal sebenarnya biayanya gitu ya. Jadi kalau semakin kecil kita mungkin bisa cegah dengan penambalan biasa yang relatif nggak terlalu mahal. Tapi kalau sudah sampai kayak gini, ya kita bersyukur kalau sekarang ada BPJS. Jadi orang-orang yang mungkin dulu kalau ke dokter gigi mikir-mikir atau gimana, sekarang sudah lebih mau periksa gitu ya, kita bersyukur. Meskipun pelaksanaannya juga masih agak kurang, tapi ya kita bersyukur gitu ya. Nah ini kalau misalnya masih kecil lubangnya kita tambal gigi kalau di dokter gigi. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke pulpa, sampai ke dalam, biasanya kita sebutnya perawatan. Ya, perawatan syaraf atau perawatan saluran akar, itu giginya dibersihkan, akarnya dibersihkan karena bakterinya sudah masuk ke dalam. Jadi harus dibersihkan sampai cukup bersih untuk diisi bahan yang kedap. Jadi nggak ada tuh bakteri dari mulut masuk ke bawah tuh nggak boleh. Nah itu bahan kedap supaya nanti terakhir bisa ditutup tambelan. Nanti di sini lama-lama kalau cukup bersih akan sembuh sendiri gitu. Kita berharapnya terapinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada lubang gigi bisa kita tambal atau kita perawatan. Atau kalau memang sudah parah sekali itu harus dicabut gitu ya. Tapi itu nanti keputusan dokternya. Jadi nanti sering-sering kita cek ke dokter gigi. Nah selanjutnya, nah ini melanjutkan yang tadi kalau misalnya berlubang, kadang mahkotanya bisa patah duluan, bisa aja kayak gitu. Jadi sisa-sisa tunggakan-tunggakan gini akar gigi ya, sisa akar gigi itu ternyata meskipun kadang kita nggak mengeluh, nggak sakit kok dok, nggak usah dicabut lah, nggak apa-apa lah gitu. Ternyata itu penting, harus dicabut karena ini sumber infeksi ya. Kita kalau ada sesuatu yang kotor kan kita ya dicuci gitu ya, misalnya di kaki ada apaan nih, lumpur, kita bersihkan. Nah ini kan kita tahu ini sisa akar tuh kotoran gitu, itu tidak seharusnya tinggal di dalam mulut kita, sebaiknya diambil gitu ya, karena dia itu kasar, gampang nempel makanan, gampang nempel bakteri. Nah itu yang tadi saya bilang, dia kan tengahnya ada pulpa ini di sini, naik turun. Kalau kita lagi kurang sehat, dia bisa tambah banyak bakterinya. Jadi bakteri itu pinter ya, virus pinter, segala macam pinter. Kitanya begitu kurang sehat, kita itu bakterinya bertambah banyak, bisa jadi nanah gitu. Jadi itu yang berbahaya. Tadi ya saya bilang kalau nanahnya masih di dalam mulut, sedikit lebih mending, karena dia bisa keluar, bengkaknya di dalam mulut. Tapi kalau dia sampai ke jalan nafas, kalau ini kondisi yang kalau gigi atas ya, sampai menekan rongga mata, berbahaya gitu. Jadi kalau bisa ada masalah sedikit langsung ditangani, diambil. Ya ini kayak gini, sisa akar gini, ini yang hitam-hitam nih Bu, Bapak Ibu, nah itu nanah, ya itu infeksinya, itu mau nyari jalan keluar. Kalau yang lebih gampang ditembus di sini, ya di sini dia keluar. Tapi kalau di sini ada otot, nggak bisa lewat bawah lagi deh. Nah itu jadinya kayak gini, ke bawah, ke sini. Tergantung anatominya kita masing-masing beda-beda. Jadi kita nggak tahu, jangan sampai, tapi ini darurat gitu ya. Ini kalau kayak gini langsung ke gawat darurat, IGD, nanti ditangani spesialis bedah atau spesialis bedah mulut. Ya ini berbahaya karena biasanya harus rawat inap. Gitu ya. Selanjutnya, selain sisa akar gigi, ya kalau misalnya sisa akar gigi sebelum sakit, sebelum timbul nanah kita cabut ya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kecepatan boleh dikasih tahu ya. Boleh. Atau kalau ada yang mau nanya dulu boleh silakan ya. Atau nanti setelah selesai juga boleh. Nah, selanjutnya ini adalah penyakit atau infeksi gusi dan jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu kan bisa begini diem karena ada yang megangin. Yang megangin itu siapa? Itu tulang. Ya, megangin tulang, lalu ada gusinya yang menutupi tulang. Nah, kalau misalnya ada infeksi, dia gusinya pasti kelihatan lebih merah, lebih bengkak-bengkak, lebih gendut-gendut gitu, sama gampang berdarah. Jadi kita bisa ngecek kita tuh lagi kena radang gusi atau enggak. Kadang-kadang kita sikat gigi, terus kita cuh gitu ya, kok ada
merah-merah, kalau ada darah. Nah ternyata kita lagi mengalami namanya radang gusi gitu ya. Itu salah satu yang bisa kita kenali. Atau ngaca aja, kalau kita ngaca, kalau bisa kelihatan, kalau sehat tuh gusi harusnya warnanya pink, merah muda, sehat gitu ya. Tapi kalau terinfeksi, ada banyak sisa makanan, sikat giginya kurang bersih, itu warnanya lebih merah. Terus lebih gampang berdarah gitu ya. Nah ini Bapak Ibu juga mungkin sering dengar karang gigi. Nah karang gigi itu karena sisa-sisa makanan, itu kan paling gampang nempelnya di sini, di dekat antara gigi dan gusi gitu ya. Nah kalau misalnya dia nempel di sini, tapi kita sikat giginya nggak bisa bersih, nggak bisa teliti, dia mengeras. Kenapa bisa mengeras? Karena ada air liur. Air liur kita itu ada fluor, ada fosfat, ada macam-macam. Dia bisa mengeraskan si plak ini. Nah, dia beriringan dengan waktu, mengeras dan kasar. Dia ditempelin lagi sama bakteri. Jadi ini karang gigi itu nggak cuma gitu aja, kayak kapur gitu ya, nggak cuma kapur begini, tapi dia banyak bakterinya. Makanya dia bisa merusak gusi dan juga dalamnya itu tulang rahang. Ini kalau normal, ini ronsen ya Bapak Ibu. Ronsen kalau sehat, nih tulangnya segini. Tulangnya tinggi ya segini. Tapi kalau sudah kena, ini kalau infeksi gusi dan tulang kita sebutnya periodontitis. Periodontitis berat sampai kayak gini. Ini tulangnya nggak ada, ini disenggol copot giginya nih. Ya, jadi sangat nggak nyaman buat pasiennya karena makan goyang gigi kemana-mana, nggak enak gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang, kualitas hidup kita seiring berjalannya usia, kualitas hidup kita juga harus bagus gitu ya, supaya kita bisa makan tetap nyaman gitu ya. Nah ini karang gigi nih, ini karang gigi, tulangnya jadinya agak turun. Nah ini sampai giginya bergeser karena goyang, ya bergerak kemana-mana gitu. Kalau dia goyang bergerak kemana-mana karena tulangnya dimakan bakteri, dirusak sama bakteri gitu ya. Jadi ternyata berbahaya juga nih si penyakit, si plak yang mengeras, kemudian karang gigi ternyata bahaya juga gitu. Karena bisa bikin gigi goyang, terus bergeser, bisa lepas sendiri malah. Ya karena ini bidang saya banyak dapat pasien yang udah parah gitu. Jadi datang, dok yang ini udah copot sendiri, yang ini goyang banget, makan nggak bisa, susah gitu ya. Nah itu. Nah perawatannya gimana sih? Nah, ini yang pribadi ya, yang kita sehari-hari itu kita harus sikat gigi dengan teknik yang tepat. Kemudian nanti ada videonya, kemudian gunakan kalau bisa, kalau saya lebih menyarankan sikat gigi itu yang bulunya halus, yang soft ya. Jadi makin kesini makin tersedia tuh sikat gigi yang soft, ultra soft malah gitu ya. Karena ternyata sikat gigi yang keras itu ya secara penelitian tidak membuat jadi lebih bersih. Malah kalau kita gosoknya kencang sekali, giginya terkikis, gusinya terkikis juga, malah ngilu semua gitu ya. Jadi ternyata makin kesini penelitiannya asal bisa bersih, pakai yang soft bisa gitu, nggak perlu yang keras sekali gitu. Nah kemudian ada juga alat bantu benang gigi, dental floss, ada yang ada gagangnya kayak gini ya. Mungkin Bapak Ibu sering pernah lihat juga di Indomaret gitu ada benang gigi. Ada yang gulungan, kalau gulungan lebih ribet sih, harus tangannya harus terlatih gitu. Kalau ini ada gagangnya mungkin lebih mudah. Penggunaan benang gigi itu yang tadi saya bilang untuk bersihin si plak itu. Jadi kalau kita makan ternyata habis sikat gigi ada daerah yang nggak bisa nyampe nih sama sikat gigi, itu bisa dibantu dengan dental floss. Kemudian bisa juga ditambah dengan penggunaan obat kumur yang disarankan itu yang tidak mengandung alkohol. Kalau saya sebut satu merek ya yang paling terkenal itu ada yang itu zero gitu ya, zero alkohol. Itu lebih baik karena kalau mengandung alkohol tuh biasanya lebih perih sama bikin mulut lebih kering. Jadi kita kan nggak mau kering, kita maunya bersih aja gitu ya. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai obat kumur, pakai yang tanpa alkohol. Kemudian ada juga, ini mungkin jarang ya kita lihat, ini namanya sikat gigi interdental. Dia tuh cuma sebatang gini,
Bulunya kayak bulu sikat botol. Bapak Ibu pernah tahu ya sikat botol yang kayak gini doang. Nah itu kecil, jadi itu buat gigi-gigi yang kalau udah pada turun, udah ada banyak celahnya, pakai sikat gigi susah nggak nyampe, pakai itu namanya sikat gigi interdental. Ini contohnya ya, mungkin kurang jelas ya. Oke, next. Ini boleh dipencet nggak Pak video? Ini video sikat gigi ya. Jadi of your toothbrush should be at a 45-degree angle to the surface of your teeth. This will help the bristles reach under the gum line. Jadi gusi itu punya celah 2-3 mili sehat. Dimasukin sedikit si bulu sikatnya. Digeter-geter, maju mundur sedikit, terus disikat berlawanan dari gusi ke gigi. Lagi sikat, pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang, pelan-pelan ya. Terus ke atas. Dari gusi ke gigi pokoknya. Merah putih ya, bendera kita dari gusi ke gigi. Pendek-pendek, geter-geter, sikat. Pendek-pendek, yang penting bulunya itu harus masuk ke sela-sela gigi dan harus masuk sedikit ke gusi. Makanya pakainya yang halus supaya enggak sakit, enggak berdarah juga gitu. Ya itu cuma ilustrasi supaya kita bisa memperbaiki gitu ya kalau kita salah, karena pasien juga banyak yang datang giginya tuh terkikis semua gitu. Itu kalau saya tanya, Pak kalau sikat gigi gimana? Dia contohin, oh gini. Wah ya semangat sekali, itu kalau dari kamar mandi kita dari luar bisa denger dia sikat gigi, kosok gitu ya. Nah itu yang berbahaya gitu ya, berbahayanya karena ternyata nggak perlu kayak nyikat WC gitu ya. Karena ini gusi itu kan jaringan lunak itu kalau terkikis sekali ya nggak kembali gitu ya. Jadi berhati-hati, oke. Nah kalau tadi kan perawatan pribadi, nah sekarang kalau di dokter gigi diapain dok? Oh kalau ada karang gigi dibersihkan, kita sering sebutnya namanya scaling. Nah ini dibersihkan nih, jadi karang-karangnya itu dicopot, digeter gitu pakai alat supaya dia keluar dari gigi. Nah sedikit-sedikit berdarah biasanya karena memang radang, karena gusinya kan meradang, dibersihkan biasanya berdarah tapi nggak apa-apa, yang penting bersih gitu ya. Nah ini juga kalau ada gigi-gigi yang goyang itu bisa ada perawatan namanya splinting. Ini pengikatan gigi-gigi supaya dia nggak goyang. Ada juga ini lebih jarang sih ya, tapi ya ini bedah periodontal. Jadi gusinya dibuka, infeksinya dibuang, lalu ditutup lagi, dibersihkan gitu. Supaya nggak semakin rusak dalamnya gitu ya. Kemudian kalau memang ada gigi-gigi yang nggak bisa dipertahankan, goyangnya udah kelihatan mata udah 2-3 mili gerak gitu, biasanya tidak bisa dipertahankan, harus dicabut gitu. Tapi itu nanti harus konsultasi dengan dokter, harus ronsen juga gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita sikat gigi terlalu kencang, ini gusinya jadinya terkikis. Jadinya ngilu, karena bagian gigi yang harusnya ketutup gusi itu dentin ya, lapisan kedua itu ngilu. Jadi kalau kita sikat gigi terlalu kencang, gusinya habis ngilu deh. Jadi air dingin, makan manis, makan asam itu senut-senut, nggak sampai senut banget tapi gitu ya, ngilu. Nah ini gigi ngilu hipersensitif. Ada juga yang sampai kayak gini, giginya ikut terkikis. Jadi giginya cekung-cekung gini bisa ya. Kalau kayak gini bisa ditambal ke dokter gigi kalau memang sudah ada keluhan banget ya, karena ini nanti sisa makanan gampang nempel di situ karena udah bentuknya cekung, jadi harus sebaiknya ditambal ya gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan kalau sikat gigi ya. Saya kalau ngajarin pasien, Bapak Ibu kalau sikat gigi gimana? Megang sikat gigi gini aja ya. Saya kalau ngajarin pasien nggak boleh megangnya gini, nggak boleh pakai telapak tangan, nggak boleh begini, pegang aja pakai jari. Kalau pakai jari itu tekanannya cuma dari pergelangan tangan gini, ya. Jadi tekanannya lebih ringan untuk gigi kita. Tapi kalau kita pegang di sini, ini tekanannya dari lengan kita.
ya, beda ya. Jadi saya kalau ngajarin pasien yang udah kayak tadi, udah ngilu banget apa segala, yang kebiasaannya panjang-panjang kalau sikat gigi horizontal gitu, Bapak pegangnya pelan-pelan pakai jari aja gini ya. Ini kalau sikat gigi lebih pelan gitu. Pasti beda gitu ya. Yang penting bersih. Sebenarnya kita sikat gigi tuh yang penting bersih, nggak harus kencang banget, nggak harus gitu ya. Kayak gini, jangan gini. Nah ini tekanannya kencang sekali gitu ya. Next. Oke. Nah ini tadi ya, sikat gigi itu dengan teknik yang tepat tadi, 45 derajat masuk sedikit ke gusi, kemudian disarankannya setelah makan ya. Tapi kalau bisa dikasih jarak 30 menit gitu. Kenapa? Kalau kita habis makan itu kan asam. Kalau kita asam, kita sikat gigi, itu malah ada sedikit malah bisa mengikis giginya gitu. Karena kondisi dalam mulut itu pH-nya masih asam. Kita sikat mungkin secara kasat mata bersih, tapi secara tidak kasat mata dia sedikit mengikis gitu, mikro ya, mengikis si giginya. Jadi yang disarankan itu ketika habis kita makan, 30 menit setelahnya baru sikat gigi. Itu pH dalam mulutnya sudah lebih netral gitu. Jadi kita kalau sikat gigi, sikat gigi itu kan tujuannya kalau sikatnya ngebersihin makanan. Pasta giginya punya kandungan fluor, punya kandungan kalsium lain-lain gitu ya. Jadi kalau dia masih asam nggak berfungsi, nggak maksimal. Tapi kalau misalnya sudah netral, kita sikat gigi, jadi pasta giginya bekerjanya lebih maksimal. Gitu ya, itu kira-kira. Ini sebisa mungkin sih, saya juga kadang kalau buru-buru ya habis makan ya cuma berapa menit sikat gigi. Itu tapi kita sendiri ya mesti inget-inget gitu ya. Oke, selanjutnya gunakan bulu sikat yang sesuai. Rekomendasinya yang halus. Terus kalau kita sudah punya gigi yang ngilu, saya menyarankan pakai pasta giginya yang sensitif. Udah sering denger ya ada beberapa merek yang keluarin pasta gigi sensitif. Itu kalau misalnya pakai sikat gigi biasa nggak kurang bermanfaat, boleh dicoba dengan misalnya yang ngilu bagian depan ya. Kita oles dulu pasta giginya di bagian yang ngilu, ditunggu dulu Bapak Ibu aktivitas dulu yang lain, nyuci piring kah, apa ngapain, terus baru sikat gigi. Jadi karena si pasta gigi itu sifatnya mendeposit, memasukkan sedikit bahan ke dalam gigi gitu. Jadi kalau dia lebih lama di dalam gigi, di permukaan gigi, dia lebih bermanfaat gitu, bisa lebih bermanfaat. Itu kalau kita punya keluhan yang ngilu-ngilu gitu ya, bisa dicoba. Tapi kalau memang masih ada keluhan, boleh ke dokter gigi. Oke. Nah ini yang sering nih kalau kita sudah kehilangan gigi tadi mungkin karena lubang dicabut, sisa akar dicabut. Nah kehilangan gigi satu nih ya, ternyata efeknya nggak cuma oh ya udah dicabut gitu. Kadang kita kalau pasien datang, aduh dok sakit nggak tahan dicabut aja, padahal masih bisa dirawat. Kalau dicabut itu nanti berefek ke macam-macam. Gigi-gigi tetangganya sama atasnya pasti mau menempati yang kosong itu. Gitu. Jadi gigi itu ternyata ngikutin gravitasi juga. Gigi atas pasti mau turun. Gigi bawah kalau ada kosong di kanan ya dia bergerak ke kanan. Kalau di kosongnya di kiri dia sedikit miring ke kiri. Nah itu efeknya macam-macam. Gigitannya jadi nggak enak. Kemudian ini ada lubang gigi karena kalau kayak gini ya, ini turun bikin ketinggian gigi jadi berbeda itu lebih gampang lubang gitu ya, lebih gampang makanan masuk situ. Jadi ternyata efeknya macam-macam nih si gigi yang hilang ini. Jadi memang disarankan kalau ada gigi yang hilang itu kita ganti dengan gigi. Jadi ada gigi tiruan yang lepasan seperti ini, mungkin ada Bapak Ibu yang pakai ya, ada gigi tiruan lepasan akrilik atau yang ada metalnya, metal frame. Nah kalau yang ini, kalau cuma satu gigi ya, kalau cuma satu gigi atau dua gigi itu pakainya kayak jembatan, kayak di jaket gitu, di crown
gigi tiruan jembatan, bridge. Nah, tapi kerugiannya gigi sebelahnya harus diasah, dikecilkan supaya bisa masuk si jaketnya itu. Jadi memang ini plus minus ya, mungkin kalau kayak gini, lepasan gini, Bapak Ibu, aduh nanti nggak nyaman, copot-copot gitu atau gimana. Atau ada kawatnya kelihatan nggak enak. Ini memang secara estetis lebih bagus yang bridge ini. Tapi ya ada kerugiannya, gigi yang sehat di sebelah-sebelahnya harus diasah, harus dikecilkan. Nah itu kerugiannya dan perawatannya juga harus bersih gitu ya. Nah ada juga, kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu namanya penggantian satu gigi ini namanya implan gigi. Jadi ada kayak metal gitu, titanium yang ditanam ke dalam tulang. Lalu nanti kita tunggu dia menyatu dengan tulang, baru nanti berapa bulan berikutnya dipasang mahkota. Ini menurut penelitian paling nyaman, paling kayak gigi asli gitu. Ya, karena dia nggak ganggu gigi tetangga sama sekali. Dia berdiri aja sendiri gitu. Tapi memang lebih mahal, lebih ya biasanya belasan ya sampai ke atas. Jadi memang, tapi kalau saya apapun yang penting diganti. Ya mau gantinya dengan apapun, tergantung pasiennya beda-beda kan. Tapi harus kalau ada kehilangan gigi sebaiknya diganti. Karena nanti menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Mungkin kita jadinya keluar uang banyak di depan, tapi untuk mencegah masalah di belakang gitu ya. Gitu. Nah ini juga mulut kering, bau mulut. Kalau mulut kering macam-macam ya, tadi penyebabnya bisa karena makan banyak obat atau karena kurang air minum, jadi harus banyak minum air putih, konsumsi sayur dan buah, atau soalnya kalau mulut kering juga lebih gampang sariawan, lebih gampang lubang, lebih gampang infeksi gusi gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kering banget gitu ya. Kemudian ternyata lidah kita juga harus dibersihkan Bapak Ibu. Kita mungkin nggak tahu ya, kalau lidah itu bukan lurus gini, nggak kayak kertas gini lempeng. Ternyata lidah itu bentuknya kayak karpet yang gulungan gitu ya. Jadi gini, kayak bergelombang gitu. Jadi si lidah itu punya, ya ini kayak gini lah, kayak jari-jari saya. Jadi kalau lidah itu punya celah-celah yang bisa nyimpen makanan. Makanya lidah kadang ada warnanya agak putih, kadang kalau kita habis makan apa warnanya jadi agak kuning. Nah itu ternyata dia nyimpen makanan. Kalau terlalu tebal banyak bakterinya juga, bikin bau mulut gitu ya. Jadi ada namanya sikat lidah. Ini ya kita julurkan lidah gitu, terus kayak ditarik gitu ya. Jadi kotorannya keluar, kita kumur-kumur, dibersihkan sikatnya. Nah itu membantu mengurangi bau mulut dan juga supaya mengurangi bakteri juga gitu ya di lidah gitu ya. Jadi penting juga ternyata lidah itu buat kesehatan rongga mulut. Selanjutnya, nah kita juga bisa mengalami kaku otot rahang atau wajah. Kan kita udah pakai sekian puluh tahun ya, ini tuh bisa kaku. Apalagi ototnya masanya berkurang, yang bertambah lemak. Nah itu bisa kaku gitu ya. Jadi nelen nggak nyaman, karena ini berkaitan dengan otot-otot semua di sini. Jadi bisa dibantu dengan senam wajah. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah bisa senam wajah tuh sebenarnya nggak ada pakemnya, nggak ada harus gini gitu, nggak ada. Ini cuma kayak panduan gitu ya. Jadi namanya oral motor exercise. Ini latihan untuk kita supaya area kepala dan leher tuh lebih rileks, lebih nggak kaku. Karena kalau kaku nanti nelen susah, nelen sakit, nggak enak, makan juga nggak nyaman. Terus ini contohnya bisa, ya ini biasa ya leher bergerak kiri kanan setiap hari. Terus shoulder, pundak, kemudian buka tutup mulut. Itu juga latihan buka tutup. Karena kalau ini ada otot ya, ini kalau kaku ya nggak enak gitu.
dibuka tutup mulut. Kemudian pipi dikempotin, dibalonin, di apa gitu ya. Kemudian bibir juga gitu ya, lucu. Nanti di rumah bisa dicoba atau di sini juga boleh dicoba ya. Cuma pakai masker jadi susah. Nah ini lidah juga ya, gerak ke kiri, ke kanan, keluar ke sini, ke atas. Kemudian di pipi sini, di dalam itu tuh ada kelenjar ludah. Jadi bisa tuh kita pijet-pijet ya, muka kita pijet-pijet. Nah, contohnya gitu ya. Terus vokal. Nah kita kalau ke gereja kan nyanyi juga ya, itu juga salah satu exercise gitu ya untuk vokal. A, E, I, O, U gitu ya. Supaya otot-otot itu lebih rileks, jadi nggak menimbulkan masalah kaku-kaku atau apa nyeri di sendi sini gitu ya. Gitu. Itu bisa kita coba tuh setiap hari, A, E, I, O, U gitu ya. Oke, mungkin sampai situ aja yang bisa saya sharing. Semoga tidak terlalu cepat. Semoga cukup mudah dipahami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh iya boleh. Pertanyaan. Oh iya boleh. Mungkin bisa pertanyaan saya bisa mewakili, kalau sama ya gak usah tanyakan lagi. Saya mau tanya, kita kan senior-senior semua ini. Kemungkinan untuk gigi patah atau gigi aus atau apa itu lebih banyak ya. Terus kemudian kalau sampai patah, kadang-kadang karena apakah kita sudah tua atau sarafnya sudah tidak kerja sehingga ekornya masih di dalam. Nah itu apa yang kita harus lakukan? Tadi ya sudah diceritakan tapi mungkin kurang detail bagi kita semua ya. Langkahnya apa? Satu pertanyaan itu. Kedua pertanyaan yang satunya lagi. Saya dengar tadi ada gigi yang jalan-jalan. Memang saya pernah ketemu orang pas di kolam renang, gigi saya sudah jalan-jalan loh, ini sudah jalan-jalan. Loh, saya yang bayangkan gigi kok jalan-jalan itu terus gimana? Bagaimana penanganannya? Apakah harus dicabut aja ataukah bagaimana? Tadi saya lihat ada perawatan gitu. Ya itu satu lagi. Ya nanti dua dulu itu aja, nanti ada yang tanya lagi. Silakan jawab dulu ya mungkin ya, nanti ada yang lain. Oh ya, oke. Tadi pertanyaannya kalau misalnya gigi dipakai makan atau karena lubang dia patah, masih ada sisanya gitu ya Om ya. Itu diapain? Kalau sisa itu tadi yang ada di slide itu sebaiknya diambil ya. Jadi kalau gigi udah patah berarti kan dia sudah kehilangan struktur yang berfungsi gitu, sebaiknya diambil supaya tidak bikin infeksi. Betul, walaupun tidak sakit gitu, karena dia itu pada sejatinya dia itu sudah sumber infeksi. Jadi sesuatu yang patah sudah tidak berguna, dia sumber infeksi. Gitu, jadi sebaiknya diambil. Dokter gigi bisa, kalau dia merasa tidak bisa, dia rujuk nanti ya, bisa ke dokter bedah mulut atau ke spesialis yang lainnya gitu. Tapi sebaiknya diambil sebelum menimbulkan masalah gitu ya. Gitu mungkin ya. Oke, terus pertanyaan yang kedua, gigi yang goyang itu ya, bergeser gitu. Jadi kalau slide-nya boleh ditampilkan lagi, yang slide yang berapa ya, 20 nomor 3 yang sebelumnya. Ya lagi sebelumnya. Nomor 3. Oke, sebelumnya lagi. Nah ini ya, oke. Nah ini ya, jadi next deh. Nah, si gigi ini yang tadi saya bilang kalau banyak plak lalu banyak karang gigi,
tulangnya bisa rusak, terkikis, dimakan bakteri, dirusak oleh bakteri gitu. Jadi nih gigi-gigi yang kayak gini, yang harusnya tulangnya di atas ini kayak gini ya, ini yang sehat yang atas. Harusnya dia berdiri cukup tegak, tapi karena tulangnya turun, jadinya nggak ada yang megangin. Yang megangin mungkin cuma gusinya. Mungkin gusinya masih tinggi tapi tulangnya sudah habis di bawahnya. Nah itu yang bikin giginya jadinya goyang gitu, oglek, gak tahu mau kemana. Ya, jadi dia bergerak. Kecenderungannya ke depan. Gigi itu kalau misalnya bergerak biasanya kecenderungannya ke depan. Gitu. Jadi ada banyak pasien yang mengeluh gigi-giginya kok makin maju, makin gampang. Jadinya kayak tonggos gitu ya, kayak gini. Nah ini karena tulangnya sudah pada habis di dalam. Jadi dia bergerak, terus kan kalau kena gigi bawah begini. Jadi makin ke depan gitu, jadi makin maju. Itu bisa kayak gitu. Nah itu perawatannya nanti tergantung lihat ronsennya. Kalau tulangnya udah kayak gini, ini mungkin udah 0% ini. Yang tulangnya sudah nggak ada. Kayak gini pasti harus dicabut. Harus diambil. Kalau sudah goyang banget sudah harus diambil. Tapi kalau mungkin goyangnya, mungkin tulangnya masih ada, ini rata-rata kurang bagus ya. Kalau ini ya mungkin yang atas ini, kalau dia masih ada setengah aja, itu biasanya kita observasi. Apakah ini masih bisa dipertahankan, bisa entah kita ikat atau kita bersihkan, kita operasi, kita bersihkan dalamnya gitu ya, supaya tulangnya nggak semakin rusak. Nah itu bisa juga, jadi tetap harus diobservasi. Tapi kalau sudah kayak gini, sudah hilang sama sekali ini, itu biasanya harus diambil gitu ya. Nanti diskusinya sama dokternya. Biasanya harus ronsen, harus dibersihkan karangnya dulu, kita lihat responnya minggu depan, berapa minggu lagi gitu. Gitu ya Om mungkin. Oke, terima kasih. Bu Dokter, saya minta tolong tanya, ya, Bu. Untuk sikat gigi yang tadi katanya berbulu halus itu biasanya kita belinya di mana? Di apotek atau di supermarket mungkin? Dan mereknya biasanya apa? Boleh sebut merek? Iya, makasih ya Bu untuk pertanyaannya. Jadi untuk bulu sikat yang halus itu biasanya kalau sekarang sudah cukup banyak Bu. Jadi di Indomaret, Alfamart, maaf ya saya sebut, itu juga ada. Jadi Ibu cari di bagian sikat gigi, cari aja yang tulisannya halus atau soft. Nah itu ada, macam-macam merek ada. Ya saya sebut aja ya, Oral-B, Pepsodent, Formula, harusnya ada. Ya. Terima kasih ya, Bu Dokter. Ya, silakan. Ada yang tanya lagi? Itu, ya. Ya dokter mau tanya, tadi kan dikatakan gigi berlubang atau gigi itu apa kaitannya dengan penyakit jantung? Oh, iya. Hanya itu aja. Ya. Terima kasih. Oke. Ini kalau penyakit jantung, jadi dari penelitian ternyata kita kalau misalnya punya penyakit gusi, ya itu yang tadi saya bilang radang gusi itu kita sebutnya gingivitis. Kalau radang gusi dan tulang kita sebutnya periodontitis. Ya, periodon itu jaringan penyangga. Lalu kalau infeksi kita sebutnya, kalau infeksi belakangnya ada itis. Ya, jadi kita kalau sakit apa ada itis-itis itu berarti infeksi apa depannya. Nah, si bakteri yang di jaringan gusi dan tulang ini ternyata di dalam beberapa penelitian ditemukan juga di selaput jantung, di katupnya, terutama di daerah katup, dan itu bakteri yang cuma ada di gigi, gitu, cuma ada di penyakit gusi itu. Jadi itu ternyata kalau kita punya masalah periodontitis, gingivitis yang parah gitu ya, yang cukup parah, tadi di awal saya sudah sempat kasih tahu, ini kan banyak pembuluh darah, banyak syaraf juga ya. Pembuluh darah itu kan mengalirkan sirkulasi darah itu dari seluruh tubuh dan ke seluruh tubuh. Jadi ternyata si bakterinya itu masuk pembuluh darahnya, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan, muter-muter, dia nyangkut di jantung, nyangkut di daerah sekitar katup jantung gitu. Kita sebutnya endokarditis. Itu ada bakteri yang ditemukan
ternyata cuma adanya di mulut gitu. Ya. Ada hubungannya enggak dengan penyakit jantung yang sudah terpasang ring? Oh iya. Ada hubungannya enggak itu ya? Jadi kalau misalnya penyakit jantung dan kondisi yang periodontitis itu kita nggak bisa bilang oh kalau periodontitis nanti pasti sakit jantung gitu, enggak ya. Jadi kita sebutnya meningkatkan risiko, hanya bisa bilang gitu karena penyebab utamanya infeksi atau penumpukan plak di pembuluh darah jantung itu kan bukan cuma bakteri itu gitu ya, karena kolesterol atau plak-plak yang lainnya gitu ya. Nah kalau ring intinya kalau kita sudah punya penyakit jantung itu sebisa mungkin rongga mulutnya atau jaringan penyangga giginya harus dijaga, karena ada penelitian si bakteri di gusi itu bisa jalan-jalan ke situ, jadi jangan sampai tambah parah gitu. Jadi kita lebih ke pencegahan, kita lebih ke kalau saya punya penyakit jantung saya harus jaga kesehatan mulut saya, karena jangan sampai udah saya punya penyakit jantung si bakterinya itu bisa jalan-jalan dan membuat masalah lain gitu, karena jantungnya sudah terkompromi, sudah ada masalah, jangan sampai menambah gitu. Dari saya mungkin kayak gitu Pak, gitu ya. Jadi kita lebih ke pencegahan, kita nggak bisa yakin oh ini sakit jantungnya karena sakit gusi, nggak bisa, karena penyebabnya macam-macam, tapi si bakteri di gusi itu ternyata bisa menginfeksi daerah katup jantung gitu ya. Jadi kita harus tetap waspada, yang penting rutin kontrol. Biasanya kalau dokter gigi menyarankannya 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali, karena dalam 6 bulan biasanya kondisi-kondisi yang tadi kita sebut itu bisa terdeteksi, jadi nggak semakin parah gitu ya. Sebelum makin parah dicegah dulu gitu. Gitu mungkin ada ya, boleh Pak ya. Mungkin Pak Hendri dulu, mari. Iya, boleh. Oh iya. Malu-malu. Ya, ya. Gini Dok, bentar. Saya dapat titipan dari teman saya untuk menanyakan. Dia itu punya mulut. Saya punya mulut ya, Bu. Saya juga punya, Pak. Dia punya mulut di gerahamnya sini, di apa? Di bawah ini apa namanya? Di bawah gigi itu. Itu bengkak Dok. Nah, saya tanya lah apa ada giginya yang lubang. Dia bilang memang ada, gerahamnya dia itu lubang. Lubang tapi tidak diambil, jadi kropos itu ya Dok. Masih ada sisa sedikit katanya gitu. Nah terus kok timbul seperti bengkak di sininya. Nah itu perlu dikasih apa? Katanya sudah dikasih antibiotik, tetap masih ada itu sedikit kecil gitu. Tapi dulu benjolannya kan agak besar katanya gitu. Tolong Dok bisa dijawab. Ya terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Makasih Pak. Mungkin saya dipanggilnya Misi aja nggak apa-apa ya. Mungkin saya seumuran dengan anak-anaknya Bapak Ibu. Misi aja, jadi saya panggilnya Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma. Nah, jadi gigi kalau berlubang tadi yang saya sudah bilang ya, kalau misalnya dia nggak ditangani, entah dirawat atau ditambal, dia akan semakin dalam. Nah, kena pulpa. Pulpa itu ada pembuluh darah dan syaraf. Pertama jadi sakit, kalau udah sakit nggak tertahankan tapi nggak dirawat juga, biasanya giginya lama-lama mati. Nah, sesuatu yang mati itu mengandung banyak bakteri gitu ya. Jadi dia bakterinya keluar masuk, bikin bengkak gitu. Kita nggak tahu kapan gigi yang lubang itu bisa bengkak atau enggak, karena setiap orang bisa beda-beda, imunnya beda-beda. Jadi kalau misalnya si pasiennya ini ada bengkak, kadang kecil, kadang membesar gitu. Nah, itu perlu ke dokter gigi gitu. Jadi bukan obatnya apa, bukan gitu. Jadi kita nggak, kalau misalnya cuma obat itu paling meredakan gejala aja, ya meredakan gejala aja. Tapi kita nggak menyelesaikan masalahnya. Ternyata masalahnya itu si akar giginya ini harus diambil gitu. Jadi memang sebenarnya lebih tepat kalau pasiennya ke dokter gigi, lalu dokter giginya yang tentukan apakah hari itu bisa langsung diambil atau perlu diobati dulu, baru nanti minggu depannya diambil. Karena gigi kalau lagi sakit
juga sebaiknya jangan langsung diambil kalau saya bilang. Karena kalau lagi sakit tuh obat biusnya nggak bekerja maksimal. Jadi mungkin kalau ada bapak ibu yang pernah punya pengalaman, aduh saya dicabut sakit banget, itu mungkin karena lagi infeksi. Jadi obat biusnya itu nggak bisa masuk ke si gigi dan area sekitarnya, jadi masih sakit. Jadi kalau misalnya kalau saya boleh saran untuk temannya bapak, kalau bisa tetap dicek ke dokter gigi supaya mencegah yang tadi, jangan sampai dia ke anatomi yang lain, ke bawah sini atau ke rongga mata, itu lebih berbahaya gitu. Jadi sebaiknya dicek aja dan kalau bisa diambil gitu ya Om. Oke. Ada dua hal. Oh iya boleh Pak. Ya ini mewakili rekan-rekan senior. Tadi disebutkan kalau ada karang dan sebagainya, itu kan seringkali nggak dipahami atau nggak disadari. Padahal itu tempatnya bakteri kumpul dan merusak syaraf dan yang lain. Sebaiknya kalau orang-orang yang sudah senior atau masuk usia-usia senior, itu untuk cek ke arang gigi atau membersihkan itu berapa lama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, para senior ada juga yang karena sudah kadung dicabutin, sekarang sudah ompong lalu pakai gigi palsu. Nah, apa perlu perawatan? Nah itu bagaimana supaya juga bagi yang semuanya sudah pakai gigi palsu, artinya atas bawah atau sebagian, atau yang pakai tadi yang kayak jembatan dan sebagainya. Karena ini kan perlu pemahaman supaya kesehatan gigi menjadi baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Yang pertama untuk karang gigi ya. Karang gigi itu pokoknya kalau kita sudah mendeteksi udah ada karang gigi, sebaiknya langsung dibersihkan. Sebenarnya kalau dokter gigi selalu menyarankannya untuk cek itu 6 bulan sekali supaya belum banyak tapi kita udah bersihkan. Karena kalau banyak, udah menumpuk banyak gitu, Bapak Ibu nanti merasanya nggak enak karena ngilu, nggak nyaman gitu. Ketika dibersihkan nggak nyaman, lalu waktunya lebih panjang, pasti lebih lama. Dan selain itu semakin dibiarkan dia semakin merusak gitu. Jadi karang gigi itu semakin dibiarkan semakin merusak jaringan tulang dan gusi di bawahnya itu. Jadi kalau misalnya tadinya nggak goyang, bisa jadi jadi kita nggak bersihin gitu ya, bisa jadi malah udah goyang gitu. Jadi sebisa mungkin masih sedikit sudah dibersihkan dulu. Jadi jangan sampai tunggu, kok ini tiba-tiba goyang, jangan-jangan ada karang giginya gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa rutin cek 6 bulan sekali, setidak-tidaknya setahun sekali lah gitu. Kalau bisa setahun sekali maksimal cek aja gitu. Ada karang gigi nggak dok? Kalau ada karang gigi minta dibersihkan. Ada lubang nggak? Kalau ada lubang minta ditambal gitu, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memang kalau di penelitian itu biasanya 6 bulan. Ya, jadi dokter gigi selalu saran cek aja 6 bulan sekali. Tapi kalaupun sampai aduh nggak bisa, setidaknya setahun sekali gitu ya. Terus yang kedua itu kalau sudah pakai gigi palsu gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu sudah pakai gigi palsu, kalau yang lepas pasang itu ya bahannya akrilik atau yang metal, itu harus tetap dipelihara gitu ya. Jadi itu kan nggak dipakai sepanjang hari. Jadi pakainya cuma ketika makan dan ngomong, tapi kalau malam tidur itu harus dilepas. Supaya sirkulasi darah di gusi yang tadinya ketekan itu lancar kembali gitu. Dan dia dilepas supaya bersih juga. Jadi kita bisa bersihkan dengan baik. Gigi palsunya itu juga harus disikat gitu, harus dibersihkan. Pakainya sabun cuci tangan aja. Jangan pakai pasta gigi karena kalau pakai pasta gigi tuh nanti jadi Jadi kusam. Jadi apa ya? Kan odol itu kan putih, dia ada pigmen-pigmennya. Nah itu kayak nyerap gitu. Jadi sebaiknya pakai sabun aja. Sabun dibersihkan supaya warnanya tetap agak bening gitu kan, kayak gusi. Kalau kita pakai odol tuh nanti malah agak nyerap warnanya gitu. Nah itu pemeliharaannya. Terus kalau misalnya kita pakainya yang bridge ya, yang nempel,
yang nggak lepas pasang itu harus tetap dicek aja ke dokter gigi karena bridge itu kan sesuatu yang nempel di gigi kita. Tapi kalau kita nggak bisa bersihkan batas antara gusi dengan bridge-nya, dengan giginya ini, lama-lama nanti turun gusinya. Nanti malah ada masalah baru, gigi yang kebuka gusinya itu lebih gampang lubang. Jadi papa saya sendiri gitu, zaman dulu udah di bridge banyak. Jadi bridge-bridgean semua gitu. Ternyata udah berapa tahun ini pas dicek di bawah mahkotanya sudah timbul lubang baru. Karena dulu nggak dikasih tahu kalau ini harus bersih, harus ya udah kalau udah ketempel ya udah bagus, udah senyum bagus dah gitu ya. Jadi ternyata wah nyesel juga, udah mahal kan, zaman dulu juga lumayan mahal. Bikin bridge gitu udah lumayan mahal, ternyata nggak rutin dicek gitu, nggak rutin dibersihkan, nggak rutin dikontrol ke dokternya, jadi nggak bersih, kotor, bikin masalah lain lagi. Jadi memang kita mau pakai apapun di dalam mulut kita tetap harus rutin kontrol. Nggak ada misalnya, pilih yang paling mahal aja dok, implan ya, pakai implan, udah paling enak gitu misalnya. Implan pun tetap harus kontrol, 3-4 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu itu harus kontrol karena semua yang ada di rongga mulut itu asing ya, ini benda asing masuk ke dalam mulut kita. Kita kalau nggak bisa bersihkan akan menimbulkan masalah pasti gitu. Mau semahal apapun gitu ya. Jadi mau yang murah, mau yang mahal, mau apapun itu pasti menimbulkan masalah kalau nggak bersih. Jadi memang tetap harus dikontrol. Kalau gigi palsu yang lepasan gitu, kadang dok pas dipasang setahun pertama masih enak, dipakai makan ngunyah enak. Lama-lama kok kayak kendor ya, atau misalnya kok sakit ya, nah itu kontrol. Jadi apa yang perlu diperbaiki, jangan sampai udah deh nggak mau dipakai lagi gitu. Kalau udah nggak dipakai lagi, malah geser, giginya malah geser, nanti udah nggak pas lagi, udah nggak bisa lagi, harus bikin lagi gitu. Jadi memang udah nggak nyaman sedikit, dikontrol aja gitu ya. Jadi pokoknya kita konsepnya di sini mencegah timbulnya keparahan. Jadi kalau sudah ada masalah sedikit, cek. Masalah sedikit, cek. Jadi nggak langsung loncat ke yang langsung parah gitu ya. Gitu mungkin Pak ya. Ya, implan itu pun katanya ada waktunya, ada usianya ya. Oh ya. Implan itu kan ditanam di tulang ya. Ditanam di tulang, terus kita dikasih mahkota, terus kita pakai ngunyah. Jadi memang kita kita susah juga ya Pak. Kalau misalnya kita bilang implan udah mahal ya, misalnya 15 juta apa 20 juta. Pasti pasien berharapnya, ini bertahan seumur hidup gitu. Padahal kita nggak boleh, dokter gigi itu nggak boleh garansi gitu. Kita sebaiknya nggak garansi karena pemakaian implan itu kan tergantung masing-masing orang. Dia udah seneng implan, makannya tetap yang keras-keras, terus nggak pernah rutin kontrol. Ya sama aja gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang umurnya pasti seumur hidup tuh nggak ada. Jadi selama rutin kontrol, maintenance-nya kita jaga gitu ya. Biasanya kalau yang saya baca sih 15 tahun, 15-20 tahun itu yang oke gitu ya. Jadi memang, tapi kan memang kita pasang implan juga umur segini gitu kan, maksudnya umur 40-50 gitu. 15-20 tahun oke. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak rutin kontrol, terus nggak ada masalah, kita nggak tahu nih, nggak ada keluhan kok, tapi sebenarnya dia udah misalnya gusinya meradang atau apa, ya bisa lebih cepat, mungkin usianya cuma 5 tahun gitu. Itu bisa juga gitu ya. Jadi memang tergantung dari kitanya yang mau atau enggak memelihara gitu. Gitu mungkin Pak. Ya. Ya mungkin karena waktu, kalau ada satu orang lagi. Saya panggil Misi ya, katanya boleh. Tadi disuruh pinggir. Nanya, sariawan di langit-langit itu apa karena apa kurang vitamin C atau apa gitu. Terus kedua, apa kalau sudah tua ini perlu juga kalsium untuk perawatan gigi. Terus ketiga,
untuk apa betul ya Bisi, itu karang gigi itu bergantung pada ludah yang asam itu lebih menimbulkan karang gigi daripada ludah yang basah gitu. Betul atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tambahkan satu pertanyaan itu Pak Yoga tadi yang pertama mau nanya tapi ini paling akhir. Sakit apa Pak ini Pak? Enggak. Boleh. Ya, orang yang sering sariawan itu loh. Itu karena apa umumnya? Apakah akibat dari gigi atau ya? Ya, jadi tentang sariawan ya yang pertama, sariawan itu memang biasanya ada tempat-tempat yang lebih sering, contohnya di pipi, di lidah, tapi kalau di langit-langit biasanya lebih jarang gitu. Biasanya, tapi bukan tidak mungkin. Jadi memang sariawan tuh susah-susah gampang karena ada orang yang tiap bulan sariawan. Ada nggak Bapak Ibu yang ada ya? Jadi memang secara genetiknya tuh ada yang tiap bulan dia rentan sariawan. Jadi misalnya dia makan, terus kena tajam dikit aja. Nggak semua orang jadi sariawan. Kadang cuma merah dikit, lalu berangsur-angsur sembuh gitu. Tapi ada yang, dia cuma kesenggol dikit, langsung jadi sariawan. Terus kegigit dikit, nggak semua orang langsung jadi sariawan, nggak. Tapi ada orang yang, dia pokoknya tiap bulan harus ada sariawan gitu, itu ada. Itu secara genetik ada ilmunya. Jadi memang ada beberapa orang yang kita nggak bisa tahu secara genetik dia timbul sariawan tiap bulan gitu. Itu bisa berkaitan dengan imun. Jadi tadi kalau misalnya saya bilang di air liur itu kan ada imun juga, ada sel IgA itu membantu melumasi seluruh permukaan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu kering itu bisa juga gampang sariawan, gampang perih, gampang luka gitu bisa. Bisa juga kurang vitamin C, vitamin A. Itu untuk, jadi kalau misalnya kita kurang vitamin C atau A itu misalnya ini jaringan lunak ya, lebih gampang rusak gitu, lebih gampang rusak dan sembuhnya lebih lama. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak berkaitan. Jadi ini susah-susah gampang. Jadi ada yang sering makan buah, sering makan sayur, tapi sering sariawan juga. Ya memang tetap harus dicek ke dokter gigi. Lalu adakah pengobatan yang lebih tepat gitu. Jadi apakah dia harus pakai obat kumur tertentu atau dia harus pakai salep. Ada tuh salep yang mengandung kortikosteroid ada. Itu untuk sariawannya supaya dia nggak semakin besar, lebih cepat sembuh. Itu ada gitu. Jadi memang tetap harus konsultasi. Tapi nggak perlu, maksudnya ada yang memang orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang memang setiap bulan sariawan gitu. Kalau wanita ada yang kalau menstruasi pasti sariawan tuh ada penelitiannya juga ketemu kayak gitu. Jadi ada sekian banyak persen orang tuh yang kalau menstruasi sariawan, begitu selesai menstruasi berangsur-angsur sembuh gitu. Ada yang kayak gitu. Nah terus kalau sariawan di langit-langit itu sebenarnya lebih jarang, tapi biasanya banyak berkaitan sama infeksi virus. Jadi misalnya pernah kayak mungkin kalau dengernya virus cacar ular pernah denger ya itu sebenarnya itu pertamanya varicella tuh campak ya, tapi kalau dia keinfeksi, jadi virus itu yang varicella, kemudian herpes dan lain-lain, kalau kecilnya kita kena, dia nggak hilang begitu saja meskipun kita udah divaksin. Herpesnya tinggal di tubuh kita. Suatu saat kita stres, kita capek, kedinginan, kepanasan, dia bisa infeksi ulang gitu. Jadi kita nggak perlu stigma ke pasien-pasien yang suka kayak ada lenting-lenting ya di mulut atau gimana, herpes itu nggak selalu yang berkaitan dengan infeksi seksual gitu. Jadi bisa berkaitan dengan karena infeksi pertamanya sudah pernah kena cacar air di waktu kecil, atau kalau varicella tuh campak
Lalu infeksi kedua jadinya cacar ular, herpes zoster kita sebutnya. Gitu. Herpes zoster itu biasanya sariawannya di langit-langit. Itu biasanya cuma setengah, oh sakit sekali, pipinya sakit, ini semua sakit, pusing, organ, pokoknya yang sebelah aja itu kalau herpes zoster, cacar ular. Terus kalau herpes yang lainnya kita sebutnya herpes labialis atau gimana di bibir atau di mana, itu juga bisa di langit-langit. Apalagi kalau yang infeksi pertama kali itu lebih banyak di mulut, di dalam mulut gitu. Itu kalau kena herpes dari awal itu rongga mulutnya sariawan semua, gusi, langit-langit, lidah dan segala macam gitu. Jadi tapi memang biasanya langit-langit lebih jarang gitu ya, lebih jarang. Kecuali sering kegigit, sering makan yang, saya kalau makan kerupuk itu gigit, langit-langit saya suka baret gitu, suka luka, keset gitu ya rasanya. Itu bisa jadi sariawan dikit, kecil gitu. Nah itu bisa juga trauma. Jadi sariawan tuh bisa juga dipicu trauma gitu ya, trauma. Lalu ada bakat sariawan, jadi sariawan gitu. Jadi memang langit-langit tuh biasanya jarang kecuali ada trauma gitu ya, mungkin kayak gitu. Perawatannya yang tadi mesti dicek sama dokternya, apakah bisa pakai obat kumur untuk antiseptik aja, atau bisa dikasih kayak salep kortikosteroid, atau kalau sering dengar di luaran udah banyak gel ya, kayak gel gitu. Apa sih mereknya? Ya adalah itu ya. Aloclair. Pernah Bapak Ibu pernah dengar? Aloclair. Kalau Albotil sebenarnya pernah pakai Bapak Ibu Albotil? Itu sebenarnya kalau di dokter, kalau kita pelajari itu nggak boleh dipakai di rongga mulut ya, jangan. Itu sebenarnya kan harusnya diencerkan lalu untuk pembersih area kewanitaan gitu, bukan untuk, ya sebenarnya dia memang untuk rongga, untuk jaringan lunak sih, memang sama-sama jaringan lunak, tapi peruntukannya sebaiknya tidak untuk rongga mulut karena bisa mengiritasi. Tapi memang orang zaman dulu sering ya pakai itu, kayak kalau sariawan dikasih itu pedes banget tapi habis itu sembuh gitu ya. Putih dulu. Nah itu sebenarnya putihnya itu mati, jaringan dibikin mati sama dia. Jadi sebaiknya kalau kita sebaiknya jangan deh pakai Albotil gitu. Sebaiknya ke dokter gigi aja atau pakai obat-obat yang kayak gel gitu untuk mempercepat penyembuhan. Saya nggak ada pesan sponsor, tapi saya sering pakai Aloclair. Itu Kalbe punya ya. Ya. Gel atau kayak obat kumur gitu. Gitu ya. Mungkin gitu. Sama tadi ya? Ini karang gigi. Apa tadi pertanyaannya, Tante? Lupa. Oh, APH, air liur. Jadi memang kalau karang gigi itu kita semua bisa beda-beda kecepatannya. Ada orang yang baru dibersihin, terus 2 bulan berikutnya udah karang gigi lagi tuh ada. Karena si air liurnya lebih ke banyak kandungan fosfatnya, lebih banyak itunya, biasanya lebih ke basah. Gitu. Jadi memang tiap orang kan beda-beda. Ada pH normal air liur tuh biasanya 6, sekian sampai 7, sekian. Nah ada yang kecenderungannya lebih basah, ada yang kecenderungan lebih asam. Dan kandungan mineral di dalam air liurnya beda-beda. Jadi dia kecepatan menimbulkan karang giginya juga lebih cepat. Itu ada yang kayak gitu. Ya kalau kayak gitu berarti memang harus lebih sering ke dokter gigi gitu ya. Tapi kalau ya kita bersyukur kalau kita termasuk yang jarang. Jadi nggak cepat. Saya sendiri ini lagi ada karang gigi. Tapi terakhir saya dibersihkan karang itu 2018. Pas saya masih sekolah, jadi udah 4 tahun tapi ada muncul sedikit gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda gitu ya. Gitu. Mungkin gitu Tante. Kalau yang istrinya, yang terakhir ini ada pertanyaan. Oh, iya. Dokter prakteknya di mana saja? Ini ada yang tanya begitu. Ya. Oh iya, saya karena karena saya spesialisasi saya di jaringan penyangga gigi, saya prakteknya masih part-time nih Pak, tapi di rumah sakit RSUD Tugu Rejo, rumah sakit Panti Wilasa Citarum, sama rumah sakit William Booth gitu ya. Jadi ada 3 tempat ya.
Di rumah sakit RSU itu ya, Tugu ya, RSU Tugu, RSK Citarum sama William Booth. Gitu, makasih ya Pak. Ya, terima kasih Dr. Misi untuk kesempatannya. Yang sudah disampaikan firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23 mengatakan begini. Siapa memelihara mulut dan lidah, termasuk gigi, ya, memelihara diri dari kesukaran. Betul ya? Kalau bisa memelihara mulut, lidah, gigi, itu memelihara diri dari kesukaran. Wis tuwa sing iso dirasake apa? Ya paling makan, ya toh. Nah, kalau mau makan enak, bisa nikmati, jaga mulut, lidah dan gigi. Dokternya sudah ada. Nanti kalau ada mau konsultasi lagi bisa ketemu langsung. Terima kasih Dr. Misi, Tuhan memberkati untuk pelayanan yang sore ini dilakukan, demikian juga di rumah sakit yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur ya untuk Dr. Misi yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa untuk sore ini dapat menjadi berkat untuk kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin sampaikan untuk bulan depan senior diajak bersukacita. Acara spesial. Tayangannya tolong. Nah, sudah diwartakan beberapa kali. Bu Ratna akan menyampaikan sesuatu kaitan dengan wisata. Oke. Jadi wisata, kita akan diajak wisata. Benar-benar wisata ini ya. Jadi tujuan kita ya cari seneng lah. Menikmati hari-hari usia kita yang makin senior ini. Nah, Bapak Ibu enggak usah terlalu khawatir. Nanti ndek sana piye? Sudah disurvei oleh Ibu Ketua, Sekretaris dan juga pengurus. Tempat yang akan kita kunjungi itu layak untuk dikunjungi oleh para senior. Kalau kita enggak bisa terlalu banyak jalan dan sebagainya, enggak apa-apa. Di sana ada tempat duduknya, nikmati udaranya, nikmati pemandangannya, nikmati kebersamaan. Yang paling penting ayo kita bersama-sama ikut. Nah, tempatnya terbatas karena 1 bis saja. Maka Bapak Ibu, kalau kita akan ikut segera daftar. Diutamakan jemaat Gloria Patri dan senior ya. Nah, daftarnya pada Bu Ratna atau Bu Eni, langsung saja. Sore ini bisa langsung daftar. 1 orang karena ini wisata, ya. Nah, 1 orang adalah 150.000 rupiah. Itu untuk transportasi, untuk konsumsi, demikian juga untuk tiket masuk. Ya, nah ini ayo kita sama-sama nikmati kebersamaan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu kita punya program untuk mengingat, menghafal akan ayat-ayat firman Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah dalam firman. Bapak Ibu yang sudah punya buku atau dapat pada bulan Januari, cukup minta nanti kepada Pak Tri ini ayat-ayatnya. Karena kemarin itu pandemi lagi, ya, jadi ayatnya ini numpuk, tapi tidak usah khawatir. Di belakangnya sudah dibantu ditulis ada nomor 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu berarti nanti ditempel di bulan Februari, yang 3 adalah Maret dan seterusnya. Sampai yang nomor 6 itu berarti bulan Juni untuk bulan ini. Nah, bukunya jangan sampai hilang. Karena bulan depan kita hanya akan bagikan ayatnya, stikernya. Kalau belum dapat, nanti minta bukunya sama ayatnya. Kalau yang sudah punya bukunya, cukup ayatnya. Ini stiker tempelkan. Yang rajin di tempat yang sudah ditentukan atau kotak yang sudah disiapkan. Ya, jadi kotaknya sesuai. Nah, Bapak Ibu cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk
teman-teman yang berulang tahun. Yang ada di dalam daftar pengurus senior, yang usia senior, yang pertama Ibu Nini nggak datang ya. Lalu kemudian Ibu Retno Indahwati, Pak Yohanes Setianto, ini ibunya yang hadir. Lalu Rebeka Lili Hartati, nggak hadir ya. Ibu Kogwatngo yang akan ulang tahun 18, Ibu Irin, lalu Budianto Wibowo, Bapak ya ini nggak hadir, Ibu Maria hadir ya. Lalu kemudian Bapak Yuni dan Ibu Swandarawati di Surabaya. Bu Maria bisa berdiri di samping, kita akan nyanyikan bersama. Atau di tempat nggak apa-apa deh ya. Kesulitan berdiri kan, atau duduk ya, ada duduk ya, kita nyanyikan ya, yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita mendoakan. Yesus telah memberkati kehidupanmu, kasihilah Tuhanmu dan sesamamu. Panjang umurnya, panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada bahagia. Mari kita bersama berdiri, kita berdoa. Nanti persembahan akan bisa Bapak Ibu masukkan dalam kotak yang ada di samping ya, setelah waktu pulang. Setelah itu kita bisa lewat pintu samping untuk menerima konsumsi yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami diberkati lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah beri hikmat, belajar dan juga mempraktekkan ilmunya, Dr. Misi, sehingga boleh kami mempunyai pengertian tentang bagaimana merawat mulut, lidah dan gigi. Kami bersyukur karena firman-Mu berkata siapa memelihara mulut, lidah dan gigi, memelihara diri dari kesukaran. Kami rindu supaya hidup kami di masa senior ini tidak mengalami kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh mulut, lidah dan gigi. Apalagi dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Maka Tuhan, pengetahuan yang kami dapat biarlah dapat kami peroleh dengan hikmat-Mu. Kami menjaga, merawat, memelihara, dan kalau kami perlu untuk berobat, kami tidak takut. Tapi kami akan datang untuk memeriksakan diri kepada dokter yang bersangkutan dengan gigi, lidah, mulut maupun dengan organ-organ tubuh yang lain. Berkati kesehatan kami semua. Bapak, berkati juga untuk Dr. Misi yang sudah melayani kami, pelayanannya, rumah tangganya, kehidupannya, supaya Engkau yang memimpin menyertai. Kami juga berdoa untuk suaminya Dr. Bram, biarlah kiranya Abraham juga boleh diberkati Tuhan, studinya selesai tepat waktu, diberkati Tuhan, dan kelak boleh menjadi alat di tangan-Mu yang lebih dipakai Tuhan secara lebih luas lagi. Terima kasih. Berkati juga teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni. Ibu Nini, Ibu Retno Indahwati, Pak Setianto, Ibu Rebeka Lili Hartati, Ibu Guatngo, Ibu Irin, Bapak Budianto, Ibu Maria, Bapak Yuni dan Ibu Swandarawati. Biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, hidup mereka di masa senior makin sehat, kuat dan diberkati dengan iman, kesetiaan, demikian juga kehidupan yang makin dekat dan setia kepada Engkau sampai akhirnya. Terima kasih. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan.
Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa dan kami akan kumpulkan dan kami persembahkan. Biarlah semuanya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan lewat komisi senior. Kami mendoakan untuk rencana wisata pada bulan depan. Tuhan, tolonglah kami semua, beri kekuatan, kesehatan, hati sukacita, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan perjalanan semuanya juga Tuhan memberkati. Terima kasih, lindungi, sertai, dan berkati kami semua. Sekarang di dalam perjalanan pulang sampai istirahat, demikian juga keluarga dan kehidupan. Dengan berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus Sang Penebus dan Roh Kudus. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.